gitu. Yang lain. Ya. Jadi makan, mandi, tidur itu adalah kebutuhan hidup manusia yang tanpa apapun bisa dikerjakan, kecuali memang misalnya disabilitas ya, kayak orang tua, kadang kayak anak-anak itu masih. Tapi kalau kita sebagai orang dewasa yang sehat harusnya melakukan itu dengan mandiri. Ini tidak. Ketika ada tadi perubahan perilaku atau sifat dan lain-lain, kedua adalah ketidaknyamanan atau distress, ketiga adalah disabilitas atau daya dalam melakukan kebutuhan sehari-hari. Itu namanya gangguan jiwa. Paham di sini? Insya Allah. Jadi tidak semua gangguan jiwa itu yang tidak pakai baju jalan-jalan, bukan seperti itu. Ibu-ibu tidak bisa tidur itu juga sudah gangguan jiwa. Tapi ada ringan, berat, sedang. Jadi kita tidak menstigma orang dengan gangguan jiwa dengan panggilan gila. Kita bilangnya orang dengan gangguan jiwa. Kenapa? Kalau kita bilang gila, kamu gila, nggak ada yang kesayang ketika ringan dan sedang. Semua kesayang pada saat memang beneran gila. Stigma. Ibu-ibu kalau di sini coba dikasih rujukan ke dokter jiwa, langsung mau pergi? Dengan dokter jiwa aja? Padahal kalau tidak terselamatkan, yang ringan sedang itu tidak terselamatkan, selamat datang di RSJ. Maka dari itu kita tidak menstigma orang dengan kondisi seperti ini dengan gila, tapi kita bilang orang dengan gangguan jiwa. Mereka tidak ingin terlahir atau berkembang kondisinya menjadi memiliki gangguan jiwa. Benar? Maka dari itu banyak rumah sakit yang poliklinik jiwanya di pojokan. Karena apa? Stigma. Ketika sudah ngantri di sana juga, jadi. Nah, jadi nggak ada yang mau ke saya. Akhirnya apa? Yang kita lihat di RSJ itu adalah bongkahan. Kayak ibu tahu waktu di lautan es, yang ternyata pucuknya aja yang di RSJ itu, yang di klinik-klinik jiwa. Di bawahnya yang di komunitas atau di masyarakat banyak yang tidak mau memeriksakan diri, tidak berobat. Akhirnya apa ya? Banyak yang dipasung. Misalnya dulu tuh banyak yang menderita sendiri, saya sedih tapi ya gimana ya, akhirnya nggak nyaman sendiri, akhirnya apa, fungsi sehari-harinya berkurang ya. Jadi jangan takut untuk pergi ke rumah sakit jiwa, jangan takut untuk memeriksakan diri ke psikiater. Psikiaternya ramah-ramah, contohnya saya saya kadang ramah, kadang marah ya gitu. Jadi ini, oke, kita akan berbicara terkait emosi dasar manusia. Ibu-ibu, kalau saya tanya, orang yang bahagia itu ekspresi emosinya seperti apa? Apakah begitu terus? Apakah ibu senyum-senyum terus? Di pemakaman ibu senyum-senyum terus? Lanjut, yang meninggal jangan-jangan ibu punya dendam sama dia, kayak senyum di situ. Ya, sesuai kondisi, benar. Jadi kita harus mengetahui ekspresi dasar ini. Bagaimana ketika ibu sedih, ekspresinya seperti apa? Harus sesuai, itu namanya orang normal secara emosional. Orang yang normal itu bukan selalu tersenyum, habis ditampar tersenyum aja. Jadi sesuai kondisi. Satu, ada penyebab. Ketika memang dia marah, dia ada habis dimarahin walaupun dia tidak salah. Dia merasa dongkol, marah, sebal. Itu normal, oke? Ada penyebab. Dan ibu harus memiliki pengalaman dengan emosi-emosi ini. Yang kita takutkan anak-anak kita, apalagi yang laki-laki, benar? Jatuh dia, jangan nangis ya nak. Anak laki-laki itu harus strong. Padahal dia juga manusia. Silahkan dieksplor emosi anaknya, jangan ditahan. Karena ketika emosi itu ditahan, nanti dia tidak bisa mengekspresikan bagaimana rasanya sedih, kecewa, jijik, takut, dan lain-lain. Ibu tahu kenapa generasi sekarang itu katanya strawberry? Kenapa? Karena kita memperlakukan mereka dengan kemewahan. Tidak tahu yang ekspresinya ini, nggak tahu rasanya kecewa, nggak tahu rasanya marah, nggak tahu rasanya sedih. Iya apa enggak? Ya. Ketika dia menerima itu di luaran, yang kita tahu dunia luar itu seluas hutan belantara, hancur mereka karena nggak kita tempatnya juga hati-hati ya, maksudnya ya tahu proporsional, jangan menyebabkan trauma.
istilahnya kita kasih tahu, oh, sedih itu kayak gini loh nak, kamu kalau mengalami ini tuh sedih, kamu kalau kayak gini tuh kecewa. Ketika dia di luar nanti dia mengalami hal-hal tersebut, oh aku dulu kecewa, ketika kecewa aku akan melakukan ini, dia bisa menyalurkan emosinya dengan sehat gitu ya. Anak-anak sekarang kita fasilitasi dengan kurang, karena kita dulu pernah merasakan trauma tidak memiliki apa-apa, benar? Nah, itu yang menyebabkan kita ini generasi strawberry. Generasi strawberry itu muncul dari petani strawberry. Jadi ketika ibu menanam strawberry, itulah yang dipanen sekarang. Nah, mumpung masih anak-anaknya atau cucu-cucunya masih kecil, nah, pelan-pelan ya kita ajarkan ini kepada mereka. Tapi jangan juga disambut satu-satu. Ya, jadi ini penting. Ini penting satu. Kalau normal itu dia tahu berekspresi karena ada alasan sesuai kondisi. Yang kedua, apa? Ekspresinya normal. Artinya nangis itu kayak gini. Jangan nangis sampai gulu-gulu, sampai robek-robek. Semuanya itu tidak normal. Ketawa sampai hahaha setengah jam itu. Ya, ketawa dari sini ke sana, waduh. Siap-siap Satpol PP. Ibu-ibu ketika memiliki stres, nah ini saya mau tanya dulu. Definisi sehat itu seperti apa sih yang Bu tahu? Sehat itu apa? Ada 3 parameter orang dikatakan sehat secara lembaga kesehatan dunia. Yang pertama adalah sehat secara fisik. Ibu-ibu di sini tidak ada yang batuk, pilek, tidak ada yang sakit hati, bukan, itu beda. Tidak ada yang demam ya. Itu namanya sehat secara fisik. Yang kedua sehat secara jiwa. Yang akan kita bahas ini. Tidak ada stres, tidak ada depresi, tidak ada cemas yang berlebih. Yang ketiga, sehat secara sosial. Artinya ibu berdampingan seperti ini, tidak saling sikut, tidak saling menyerang, memfitnah, dan lain-lain. Jadi 3 kesehatan itu parameternya. Kalau saya nanya, lebih utama mana, sehat jiwa atau sehat fisik? Sehat jiwa. Sehat jiwa atau fisik? Dua-duanya yang benar. Misalnya gini, ada orang jiwanya nggak sehat, makan sembarang kalir, akhirnya bisa sakit secara fisik nggak? Bisa. Ada orang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, benar? Ketika stres itu tidak kita manajemen dengan bagus, ini yang akan terjadi. Kok otot-otot, semua dari atas sampai bawah, benar? Nah, ke sistem pernapasan, menggeh, kemudian ke saraf, kadang bergetar, benar? Terus ke lambung, asam lambung, sampai ke dokter-dokter penyakit dalam, ternyata masalahnya di pikiran. Banyak yang kayak gitu. Makanya 2 itu berkaitan. Jadi usahakan kondisi jiwa dan fisik dalam keadaan optimal agar menjadi paripurna sehatnya. Sepakat ya? Ini nggak saya tanyakan nanti, tenang aja. Yang saya ulang-ulang itu yang saya tanyakan tadi sudah ada. Ini dia, ini yang menjelaskan bahwa memang kondisi jiwa itu bisa mempengaruhi kondisi fisik kayak jantung. Ibu nggak tidur aja 1 tahun, nggak tidur malam yang bener aja 1 tahun, jantungnya akan bermasalah karena itu yang banyak sering terjadi. Karena kondisi tidur itu repair, pemulihan semua tubuh kita dalam kondisi tidur pulas, bukan tidur ayam, gitu ya. Oke. Nah, ini yang terjadi ketika bencana atau ketika terjadi suatu perpisahan, bencana misalnya kemarin, atau kondisi kematian misalnya. Semua orang ketika ada konflik, ketika ada perpisahan atau masa berkabung atau setelah bencana ini mengalami semuanya. Ada orang yang matang secara jiwa, dia bisa langsung menerima. Mungkin kaget sebentar, tapi ya, menerima. Menerima itu artinya nanti tulus ya, plong semuanya, enggak. Aduh kok gini ya. Itu mungkin masih tawar-menawar dan lain-lain. Ada yang bisa menerima. Kalau ibu-ibu dalam kondisi ini masih derajat yang mana ini? Semua masalah menyebabkan gangguan jiwa. Kita analogikan seperti ini. Ini saya bikin sendiri Bu. Maaf ya, gini. Yang canting, yang dayung biru itu adalah stres atau masalah. Di bawahnya itu yang plusnya bawah itu adalah hati dan penerimaan kita.
Jadi kalau masalah sebesar gayung, isinya terus ditumpahkan ke yang lebih besar, nggak akan tumpah. Artinya kita akan fine-fine aja. Akan tetapi kalau masalah itu satu gayung, ininya gelasnya, ini saya bersulang ini. Kayak gini. Oh, masalah nih. Semuanya. Tumpe, benar nggak? Ya. Ini yang terjadi, yang banyak menyebabkan orang jatuh ke gangguan jiwa. Tapi kalau ini yang banyak, mau dikasih masalah berapapun, insya Allah tidak menjadi gangguan jiwa. Ibu mau nakes ini, Bu. Gangguan jiwa itu tidak satu faktor. Ini genetik, ini ibunya gangguan jiwa, anaknya pasti gangguan. Tidak, banyak faktor. Tuh, sweat banyak. Ketika faktor itu banyak pada satu manusia, rentan mengalami gangguan depresi. Ada yang sedih-sedih, ada yang cemas-cemas, gangguan mutan Bu ya, uring-uringan, tanggal tua itu rasanya pengen ngamuk. Iya Bu, Ibu ini merepresentasikan ibu-ibu semua. Ibu aja yang malu, hebat. Ketua ini ya. Ketua geng. Iya, kita bahas nanti. Umur semakin tua. Mata panda semuanya. Gak ada yang mata hitam, ini mata panda semuanya. Jadi depresi itu gangguan mood itu gangguan suasana perasaan ya. Jadi mood manusia kalau kita garis besarkan dia ada sedih, ada gembira. Terlalu sedih namanya depresi, terlalu gembira namanya manis. Di dua sisi itu namanya bipolar. Tahu bipolar? Meledak-ledak, kadang joget-joget, ketawa-ketawa. Nah, ya itu Ibu yang disebutkan. Kadang sedih banget, pengen bunuh diri. Ada yang seperti itu. Oke? Itu gangguan mood. Jadi gangguan mood itu bisa depresi aja, bisa mani aja, bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya itu namanya bipolar. Kita ngomongin depresi dulu ya, karena yang ada ringan, sedang, berat. Ringan, sedang masih bisa self healing, jogging, shopping, giling-giling, guling-guling ya bisa. Jadi itu ya, jadi bisa self healing. Tapi kalau self healing itu tidak bekerja dengan baik, monggo ketemu saya daripada nanti ke berat dan ke RSJ. Oke, saya tidak menakut-nakuti, tapi emang benar takut sih. Oke, depresi gejala utamanya ada 3. Kita namakan 3A. 1, afek depresif. Afek depresif, lihat saya. Gak ada senyum, gak ada begini, datar. Saya lupa bagaimana caranya tersenyum. Itu adalah anhedonia atau berkurangnya kegembiraan. Kalau saya tanya ibu-ibu ketika melakukan hobi, senang nggak? Senang. Karena ketika melakukan hobi ada hormon kebahagiaan yang keluar. Kalau kita tidak melakukan hobi, nyapu sedikit, capek. Kita biasanya charge-nya pakai apa? Orang manusia tuh charge-nya pakai apa baterainya? Tidur. Ibu kok pinter sih, lulusan apa? Ini pendidikan ini ya kehidupannya ya. Di tempat terus capek langsung tidur. Iya. Jadi habis tidur harusnya kita senengan bahagia. Tapi ini udah pagi lagi ya Allah, nyuci. Depresi, anhedonia. Gejala tambahannya ada banyak. 1, merasa menyalahkan diri sendiri. Aku yang salah, aku yang salah. Udah Indonesia begini tuh aku yang salah. Kalau sudah ada ingin mengakhiri hidup, lintasannya seperti itu berulang-ulang, sudah memikirkan dengan cara apa dan lain-lain, itu sudah depresinya berat. Silahkan bertemu saya segera. Oke? Kemudian ada gangguan tidur. Gangguan tidur namanya insomnia. Surya insomnia. Jadi Surya saya gangguan tidur. Nah, insomnia itu gangguan tidur. Bedakan dengan begadang. Kalau begadang sengaja untuk gak tidur, minum kopi, makan mie instan, ben melek. Tapi kalau insomnia, ibu mau tidur jam 9, HP wis ditaruh, TV wis dimatikan, semuanya sudah padam. Ibu tidur, duduk jam 12 baru tidur bisa.
Insomnia itu ada banyak macamnya. Yang pertama tadi, sulit memulai tidur. Jam 9 pengen tidur, jam 12 baru bisa tidur. Keinginan untuk melakukan percobaan. Wajar. Cemas itu analoginya hujan rintik-rintik membasahi bumi, menyebabkan tanaman menjadi subur. Itu cemas yang kita harapkan. Fungsional, fisiologis, artinya sehat. Tapi kayak kemarin hujannya nggak rintik-rintik, jadilah banjir. Itu kecemasan yang menjadi pasien saya, namanya cemas menyeluruh. Begini analoginya cemas siap ini. Tadi, misalnya kemarin ada ular di sebelah sana. Pada saat itu saya takut. Reaksi saya sama kayak kemarin, sikap saya sama, padahal nggak ada Overthinking. Jadi bisa bahasa Inggris juga sampai rumah. Jangan overthinking. Jadi cemas itu seperti itu. Apa gejalanya cemas? Tidur mulu. Iya, yang tadi cemas kan? Sulit tidur di awal. Mikir ayo. Cemas, contohnya gejalanya memikirkan sesuatu yang banyak di masa depan. Overthinking itu. Besok anakku sehat enggak ya? Besok rumahku belum digadai enggak ya? Besok suamiku masih itu enggak ya? Cemas belajar kita sedikit sama sih. Terus sakit dokternya, pusing geliang-geliang kayak mau pingsan. Pernah ibu? Mual-mual. Jangan-jangan ibu cemas. Menyesuaikan diri. Kalau dalam waktu 6 bulan lebih kita tetap dalam kondisi goyah, akan kami diagnosis menjadi apakah itu cemas, apa itu depresi. Gitu. Misalnya saya dari rumah sakit mana pindah ke rumah sakit mana gitu. Tapi saya bisa menyelesaikan diri dalam 3 bulan aman. Tapi kalau 6 bulan saya masih ketika mau ke rumah sakit saya berdebar-debar, saya sedih apa segala macam, itu masuk ke gangguan jiwa nantinya. Gitu ya. Misalnya anak-anak nih anak kita. Dulu anak ibu satu bisa yang pertama juga ketuhanan yang maha esa. Saya juga begitu. Jadi mendekatkan diri kepada Allah. Ini terbukti. Jadi kesehatan jiwa itu nggak hanya omon-omon ternyata Bu. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hormon kebahagiaan di kepala, di otak kita itu akan meningkat. Namanya dopamin. Dopamin itu yang membuat kita rasa tenang, pasrah, percaya. Oke? Jadi ibu yang selama ini saya merasa tenang dengan berzikir, iya. Aku akan nervous atau demam panggung dan lain-lain. Kita ke relaksasi pernafasan yang gampang. Atau ibu-ibu dari hidup. Kita hitung 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4, hembuskan lewat mulut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi nafas udara yang masuk ke hidung itu adalah suatu energi, suatu zat yang ketika ibu ambil itu nanti akan menyebar ke otak, membuat sehat. Kemudian akan bersukar di paru-paru, bertukar dengan karbon dioksida yang itu bahaya, kita keluarkan. Jadi anggaplah ada energi yang masuk, ada sesuatu yang tidak kita butuhkan keluar. Fokus sama itu, karena oksigen itu adalah kekuatan atau energi untuk sel-sel kita. Kalau mau berterima kasih pada Allah telah memberikan kita kesempatan untuk bernafas, itu juga libat. 1, 2, 3, 4, tahan sampai perutnya kemeng. 1, 2, 3, 4, hembuskan lewat mulut perlahan-lahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik nafas lagi perlahan lewat hidung. 1, 2, 3, 4. Tahan, kunci perutnya. 1, 2, 3, 4. Oke, hembuskan lewat mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tutup mata. Pikirkan hal-hal yang menyenangkan di masa lalu. Oke, ketika memikirkan sesuatu yang menyenangkan, tersenyum lagi.
beri apresiasi pada diri sendiri. Sudah bertahan sejauh ini. Oke. Tersenyum, tersenyum, terus. Kemudian bayangkan sesuatu yang masih mengganjal di masa lalu, yang tidak menyenangkan, yang membuat sedih, yang masih belum diterima. Bayangkan wajah kita waktu kecil, berkatalah kepada dia, aku sudah bertahan sejauh ini, aku baik-baik saja, kondisiku lebih baik daripada sebelumnya. Tepuk, tepuk, pelan-pelan, sayangi diri kita, pikirkan harapan yang baik di masa depan, pikirkan orang-orang yang kita cintai, yang menunggu di rumah, yang menjadi pengharapan kita untuk masa depan yang lebih baik. Selalu bersyukur pada Allah, Tuhan Kau yang memberi kita segala kenikmatan dan keberkahan di dunia. Oke, tepuk lagi, tepuk lagi. Maafkan diri kita di masa lalu yang mungkin masih bodoh. Ibu-ibu kalau mengalami insomnia bisa lakukan ini. Satu, niat untuk tidur. Gimana bacaan niat untuk tidur? Oke, berniat untuk tidur. Gampang ya, berkualitas. Ibu-ibu pernah tidur 5 menit nggak? Nah, pasti seger. Nah, orang yang tidurnya berkualitas seperti itu secara kualitas ya kayak gitu. Tapi secara kualitas kurang karena 5 menit. Itu gitu dan. Tapi kalau lagi ya, jadi kayak bebas dari nyeri, kecuali nyeri hati ya. Oke. Kemudian yang kedua, ibu-ibu setiap malam itu ternyata bermimpi. Kualitas tidurnya bagus. Kalau yang mimpi, walaupun mimpinya indah, gue dapat ini undian 1 miliar, tetap aja itu kualitas tidurnya bagus. Karena kalau orang tidurnya dalam, itu nggak ingat, amnesia terhadap. Ibu, gembira beda sama bahagia ya. Gembira itu karena kita dapat perhatian dari suami, gembira. Tapi bahagia itu dari dalam diri kita. Walaupun apapun terjadi di luaran kita, kita bahagia. Gitu. Bedakan ya, gembira itu karena faktor eksternal, bahagia itu di dalam hati. Bahagia di Al-Quran itu hanya ada ketika di akhirat. Jadi nggak sembarang bahagia, tapi kita definisikan seperti itu. Bahagia itu di dalam hati kita, walaupun apa porak-poranda terjadi di luaran kita, kita bisa bahagia. Ada yang seperti itu? Ada. Yang pertama, kuncinya adalah ini yang taraf yang paling ini, mampu bahagia di segala kondisi. Mau suami kita model kayak mana, mau anak kita seperti apa, kita tetap bisa gembira. Bukan pura-pura bahagia, tapi memang bahagia. Nah, proteslah, itu kan malaikat, saya kan manusia ya. Oke, kita turunkan cara bahagia yang kedua. Dengan cara apa? Mampu bahagia dengan kebahagiaan, sumber kebahagiaan yang kecil. Artinya, ketika ada suatu kenikmatan, walaupun itu kecil, buat itu menjadi bahagia. Oke. Misalnya apa? Disenyumin sama temannya, alhamdulillah aku punya teman ya, baik-baik ya, senangnya gitu, tak punya musuh dan lain-lain. Dengan kegembiraan yang kecil, kita akan mensyukuri kegembiraan yang besar. Tapi kalau kita tidak bisa bahagia dengan sumber yang kecil, kalaupun dunia dan isinya ada di tangan kita, kita nggak akan bahagia. Bersyukurlah, maka akan bertambah nikmat. Okay. Kemudian yang terjadi pada saat ini adalah orang tidak puas dengan sumber kebahagiaan yang kecil, akan tetapi cepat bersedih dengan kesedihan yang kecil. Akhirnya jatuhnya ke gangguan jiwa dan bertemu dengan psikiater. Kita tidak mau seperti itu. Kita inginnya bahagia walaupun sumbernya kecil,
dan tidak gampang sedih. Oke, itu dia. Kunci yang selanjutnya adalah mampu bahagia melihat orang lain Bahagia. jangan kebalikannya. Kebalikannya gimana ibu-ibu? sakit hati. Sakit hati. Bahagia melihat orang lain tidak bahagia. Itu Iri dengki. nggak akan bahagia dunia dan akhirat. Gitu ya. Jadi insya Allah demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas antusiasmenya ya. Saya lihat wah, saya jadi bersemangat ya, gitu ya. Insya Allah semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bisa kita praktekkan dalam hidup sehari-hari, terutama untuk menyembuhkan luka-luka yang terjadi yang tak kasat mata jiwa-jiwa dan menyebabkan suatu ketidaknyamanan di masa depan, gitu ya. Oh iya, lanjut.